Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout assessment standar pendidikan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Bantul tahap 1 pada tanggal 24 Oktober 2023. Nomor 21, diketahui garis P melalui titik A min 4,1 dan B 2,4. Garis Q melalui titik C N,5 dan D 1,1. Garis P berpotongan tegak lurus terhadap garis Q. Nilai N adalah, ini ada kata kunci untuk garis P berpotongan tegak lurus terhadap garis Q. Artinya, gradien garis P jika dikalikan dengan gradien garis Q itu sama dengan min 1. Nah, kita menggunakan rumus ini. Yang pertama kita cari adalah gradien garis P. Diketahui titik garis P itu melalui titik A, min 4,1, dan titik B, 2,4. Misalkan yang ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. Rumusnya gradien garis P yaitu Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadi untuk gradien garis P sama dengan Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya 1 per X2-nya 2 dikurangi X1-nya min 4. Sama dengan 4 kurangi 1, 3. 2 min 4 jadi 2 tambah 4 sama dengan 2 tambah 4, 6. Jadi gradien garis P 3/6. Ini kita sederhanakan dengan dibagi 3 semuanya. Yang atas bagi 3, yang bawah bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi gradien garis P sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita cari gradien garis Q. Jadi gradien garis P adalah setengah dikali gradien garis Q sama dengan min 1. Ini kita kali silang, pindah ruas, kita kali silang. Jadi gradien garis Q itu sama dengan min 1 dikali 2/1. Gradien garis Q sama dengan min 2. Sekarang kita bisa mencari nilai ya. Tadi garis Q itu melalui titik N,5 dan titik 1,1. Padahal gradiennya diketahui min 2. Ini misalkan yang kiri ini X1, Y1, yang kanan X2, Y2. Y2-nya 1, kurangi Y1-nya 5, per X2-nya 1, kurangi X1-nya N. Sama dengan 1 kurangi 5 itu min 4, per 1 min N. Padahal tadi MQ itu diketahui min 2 ya, jadi min 2 sama dengan min 4 per 1 min N. Nah, ini pindah ke kiri jadi perkalian silang. Jadi min 2 kali 1 min N sama dengan min 4. Ini biar mudah kita bagi min 2 semua. Biar hilang. Jadi 1 min N sama dengan min 4 bagi min 2 hasilnya 2. Ini N-nya pindah ke kanan, 2-nya pindah ke kiri. Jadi 1, 2 pindah ke kiri jadi min 2. Yang di sini N pindah ke kanan jadi N. 1 kurangi 2, min 1 sama dengan N. Jadi dapat nilai N adalah min 1. Jawabannya ya
Nomor 22, perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Ini ada garis G yang berpotongan tegak lurus dengan garis H. Garis G melalui titik 0,6 dan min 8,0. Sedangkan garis H melalui titik 0,-2. Nah, garis G dan garis H kan berpotongan tegak lurus. Artinya gradien garis G dikali gradien garis H itu sama dengan min 1. Pernyataan yang pertama, kemiringan garis G sama dengan min 3/4. Sekarang kita cari MG-nya. Tadi garis G melalui titik 0,6 dan min 8,0 ya. Misalkan ini X1 Y1 dan yang sebelah kanan X2 Y2. Gradien garis G sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Di gradien garis G sama dengan Y2-nya 0 kurangi Y1-nya 6 per X2-nya min 8 kurangi X1-nya 0. 0 kurangi 6 hasilnya min 6, min 8 kurangi 0 hasilnya min 8. Min dibagi min jadi plus, 6/8 disederhanakan, dibagi 2 semuanya. Jadi gradien garis G sama dengan 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4. Gradiennya adalah 3/4. Jadi pernyataan pertama, kemiringan garis G sama dengan min 3/4, ini salah. Harusnya 3/4. Yang ada pernyataan pertamanya, yaitu A dan B. Ini kita coret. Pernyataan ketiga, pilihan C, 2 dan 3, D, 2 dan 4. Berarti pernyataan yang kita cek pernyataan ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga, persamaan garis G adalah 3X min 4Y sama dengan min 24. Kita cek persamaan garisnya. Jadi rumus persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tadi Y1-nya 0, gradiennya 3/4, kali X min X1-nya min 8. Nah, ini kan 3/4 ya. Biar hilang penyebutnya, kita kalikan 4 semua. Jadi, 4 kali Y kurangi 0 itu Y. 4 kali Y sama dengan 3/4 kali 4 itu 3/4 kali 4. Bisa coret 4-nya, hasilnya 3. X min ketemu min jadi plus. Jadi X plus 8. 4 kali Y itu 4Y. Sama dengan, ini kita kalikan 3 kali X, 3X. 3 kali 8, 24. Sekarang 24-nya kita pindah ke kiri, 4Y-nya kita pindah ke kanan. Jadinya 24 pindah ke kiri, karena positif pindah ruas jadi min. 3X-nya tetap, 4Y positif pindah ruas jadi min 4Y. Jadi persamaan garisnya 3X min 4Y sama dengan min 24. Benar ya pernyataan ketiga. Jadi jawaban yang pernyataan yang benar adalah C, 2 dan 3. Nomor 23, Vira dan Alia membeli roti di toko yang sama. Harga roti keju 1.500 lebih mahal dari roti coklat. Nah, ini kita tulis dulu. Roti keju kita kasih tanda K. Roti coklat kita kasih tanda C. Nah, harga roti keju itu 1.500 lebih mahal dari roti coklat. Artinya 1.500 tambah harganya roti coklat ya. Kemudian, Vira membeli 4 roti keju dan 8 roti coklat dengan harga 60.000. Jadi 4 roti keju atau 4K ditambah 8 roti coklat
itu harganya 60.000. Alia mengeluarkan selembar uang 100.000 untuk membayar 3 potong roti keju dan 10 potong roti coklat. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, harga sebuah roti coklat adalah 4.500. Sekarang kita cari dulu harga roti coklatnya. Tadi kita sudah punya persamaan 4K ditambah 8C sama dengan 60.000 ya. Padahal kita ketahui K itu sama dengan 1.500 plus C. Jadi 4, K-nya kita ganti 1.500 ditambah C. Ditambah 8C sama dengan 60.000. 4 kali 1.500 hasilnya 6.000. 4 dikali C hasilnya 4C ditambah 8C sama dengan 60.000. 6.000 ditambah 4C tambah 8C hasilnya 12C ya. Sama dengan 60.000. Nah, 6.000-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi 12C sama dengan 60.000 dikurangi 6.000. Hasilnya 60.000 kurangi 6.000, 54.000. Ini dibagi 12 biar bisa jadi 1. Yang kanan juga dibagi 12 biar adil. 12 bagi 12, 1. 1C kita tulis C saja. 54.000 dibagi 12 hasilnya 4.500. Jadi harga roti coklat adalah 4.500. Kita lihat pernyataan pertama. Harga sebuah roti coklat adalah 4.500. Benar ya. Kita lihat pilihannya. Yang A 1 dan 3, B 1 dan 4. Berarti kalau enggak A yang ya B jawabannya. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Harga yang harus dibayar Alia adalah 73.500. Ini artinya kita harus mencari harga kejunya juga. Harga roti keju. Tadi diketahui untuk keju itu sama dengan 1.500 plus C ya. Jadi harganya tadi diketahui harga roti coklatnya 4.500. 1.500 ditambah 4.500 hasilnya 6.000. Nah, tadi Alia membayar 3 potong roti keju. Berarti 3 roti keju ditambah 10 potong roti coklat. Tambah 10 roti coklat. Kita tulis di sini dulu, 3K plus 10C. K-nya tadi didapat 6.000, jadi kita ganti dengan 6.000. Ditambah 10 kali coklatnya tadi 4.500 ya. Ini kita ganti 4.500. 3 kali 6.000 hasilnya 18.000. Tambah 10 kali 4.500 hasilnya 45.000. 18.000 tambah 45.000 hasilnya 63.000. Nah, harga yang harus dibayar Alia adalah 73.500. Ini salah, harusnya 63.000 ini ya. Jadi, yang pernyataan ketiga ini kita silang. Berarti jawaban yang benar, pernyataan yang benar adalah B, 1 dan 4. Nomor 24. Diketahui sistem persamaan 2x tambah y sama dengan 6 dan 3x kurangi 2y sama dengan 2. Nilai dari x min setengah y sama dengan, ini kita cari dulu nilai x dan y-nya. Kita tulis dulu persamaannya. Nah,
kita hilangkan aja nilai Y-nya ya, yang mudah. Karena yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 2. Jadi yang atas kita kalikan 2, biar sama dengan yang bawah. Yang bawah kita kalikan 1, jadi tetap yang bawah. Dua X kali 2 hasilnya 4X. Y kali 2 hasilnya 2Y. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah, yang bawah 3X min 2Y sama dengan 2 dikali 1. Itu berarti tetap tidak ada perubahan karena dikalikan 1. Nah, sekarang kita lihat untuk Y-nya. Ini kan yang 2 plus 2Y, sedangkan yang bawah min 2Y. Karena beda tanda, berarti nanti eliminasinya ditambah ya, bukan dikurangi. Ini berarti kita tambah. 4 tambah 3 hasilnya 7X. Sekarang 2Y ditambah min 2Y, hasilnya 2Y kurang. Plus ketemu min jadi minus 2Y. 2Y min 2Y itu 0. Jadi di sini tambah 0 sama dengan 12 tambah 2 hasilnya 14. Jadi 7X sama dengan 14. Ini biar jadi 1X-nya kita bagi 7. Biar adil yang kanan juga dibagi 7. 7X dibagi 7 hasilnya X. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Jadi ketemu X sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Kita gunakan persamaan yang pertama. 2X plus Y sama dengan 6. 2X, X-nya kita ganti 2. Ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 2 hasilnya 4. Tambah Y sama dengan 6. 4-nya pindah ruas, jadi 6. Ini positif, pindah ruas jadi negatif. Y sama dengan 6 kurangi 4, hasilnya 2. Nah, nilai dari X min setengah Y sama dengan X-nya 2 dikurangi setengah Y-nya 2 sama dengan, ini kita coret setengah kali 2 itu 1, jadi 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Nomor 25, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2X kuadrat min 7X tambah 5 sama dengan 0 adalah, ini bisa menggunakan rumus ABC, bisa juga menggunakan rumus faktorisasi pemfaktoran. Kita menggunakan pemfaktoran aja, karena ini 2X kuadrat, jadi kita ambil 2X, dan di sini positif, di sini negatif, berarti ini artinya nanti 2X min ya. Di sini 2, di sini juga minus. Nah, faktor dari 5 itu antara 5 dan 1. Misalkan 5-nya di sisi kiri, 1-nya di kanan. Sekarang kita cek 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kurangi 1, 2X kali min 1 jadi min 2X, min 5 kali X hasilnya jadi min 5X, min 5 kali min 1 hasilnya plus 5. Ini kita hitung, min 2X kurangi 5X hasilnya min 7X tambah 5. Sama ya dengan persamaannya ini, berarti pemfaktorannya ini benar. Jadi faktornya adalah 2X min 5 atau X min 1. 2X min 5 sama dengan 0. Di sini X min 1 sama dengan 0. Min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi 2X. Karena min pindah ruas jadi plus, 0 plus 5. 2X sama dengan 0 tambah 5 itu 5. Ini biar jadi X saja kita bagi 2, yang kanan kita bagi 2 juga. Jadi X sama dengan 5/2.
Sekarang yang sini X min 1 sama dengan 0. Min 1-nya pindah ke kanan jadi 0 ditambah 1. X sama dengan 0 tambah 1 itu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 5/2,1. Jawabannya yang D ya, 1,5/2. Nomor 26, diketahui X1, X2 dan X1 lebih dari X2 merupakan akar-akar penyelesaian X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan persamaan kuadrat tersebut. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita cari dulu nilai X-nya. Persamaannya X kuadrat min 4X min 21. Kita cari faktor min 21 yang dijumlahkan nanti hasilnya min 4. Min 21 itu faktornya bisa min 7 dikali 3. Min 7 tambah 3 hasilnya min 4. Berarti faktornya min 7 sama plus 3 ya. Jadi X min 7 sama X plus 3 sama dengan 0. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Nilai X1 sama dengan X min 7. Di sini ada X min 7, benar ya. Nomor 2, nilai X2 sama dengan X min 3. Sedangkan di sini X plus 3, berarti ini salah. Pernyataan ketiga, nilai X1 kurangi X2 sama dengan 4. Sekarang ini kita cek, X min 7 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Min 7-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 0 tambah 7. X sama dengan 7. Di sini plus 3-nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan 0 kurangi 3. X sama dengan min 3. X1 tambah X2. Tadi X1-nya lebih dari X2 ya, berarti X1-nya yang 7, X2-nya yang min 3. 7 dikurangi X2-nya min 3. Sama dengan min ketemu min jadi plus, 7 plus 3 sama dengan 10. Pernyataan ketiga ini salah, harusnya 10 ya jawabannya. Jadi yang ada 2 dan 3-nya kita coret, yang A 1 dan 3, 3-nya salah. Yang B 1 dan 4, 1 tadi benar, 4 tadi tidak ada coretannya. Berarti jawabannya yang B, 1 dan 3. Nomor 27, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X kurangi 18 sama dengan 0. Sekarang kita cari dulu akar-akar dari persamaan itu. X kuadrat tambah 3X min 18 sama dengan 0. Faktor dari min 18 kalau dijumlahkan hasilnya plus 3. Kita coba 6 dikali min 3 ya. 6 kali min 3 hasilnya min 18. Kalau dijumlahkan 6 plus min 3 plus ketemu min hasilnya 6 min 3 ya. Plus ketemu min itu minus. Jadi 6 kurangi 3 sama dengan 3. Plus 3 ya. Sama ya dengan ini. Berarti faktornya nanti X plus 6 sama X min 3 sama dengan 0. Ya, 6 sama min 3-nya dapatnya dari sini ya. Nah, ini X plus 6 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 6-nya pindah ruas ke kanan jadi 0. Karena ini plus 6 pindah ruas jadi min 6. Min 3-nya pindah ruas ke kanan, karena ini min pindah ruas jadi plus 3. Jadi X sama dengan 0 kurangi 6, hasilnya min 6. Ini X sama dengan 0 tambah 3, hasilnya 3. Nah, yang ditanyakan
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya. Berarti ini ditambah 2. X sama dengan, kita tulis X1 ya. X1 sama dengan min 6 tambah 2. X2 sama dengan 3 tambah 2. Jadi X1-nya sama dengan min 6 tambah 2 itu min 4. X2 sama dengan 3 tambah 2 itu 5. Nah, ini kemudian min 4-nya ini kita pindah ruas ke kiri, jadi X1 pindah ruas jadi plus 4 sama dengan, karena min 4-nya udah pindah ke kiri, berarti sebelah kanan sini 0. Nah, ini X2-nya juga 5-nya kita pindah ke kiri, jadi X2. Karena ini 5, positif pindah ruas jadi negatif ya. Nah, di sini udah dipindah tinggal 0. Jadi, X tambah 4 sama dengan 0. X kurangi 5 sama dengan 0. Kita cari persamaan barunya. X plus 4 dikali X min 5. X kali X hasilnya X kuadrat. X kali min 5 hasilnya min 5X. 4 kali X hasilnya 4X. 4 kali min 5 hasilnya min 20. Ini sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0. Ini X kuadrat tetap, nggak ada temennya. Min 5X tambah 4X hasilnya min X. Min 20-nya tetap. Jadi X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Persamaan barunya ya. Yaitu yang sama dengan itu adalah pilihan yang A. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.